Singo Barong. Singo Barong ini mempunyai suatu filosofi untuk kekuasaan, Ya. pemimpin seseorang yang mempunyai suatu jabatan ya, untuk dibawa juga ya. Kewibawaan. Pameran sampai ke Australia, sampai ke Malaysia. Cuma waktu itu mau pameran di Singapura saya takut karena masuknya di Singapura ini mudah. Pulangnya yang saya nanti dikenakan pajak-pajak. Oh gitu ya Pak ya? Ya, jadi ini keris-keris saya sendiri, saya bawa-bawa sendiri pulang kena pajak. Karena dulu kan suka lukis-lukisan seperti itu. Jadi dia itu memandang kecantikan seorang wanita, terus dia itu akhirnya berinspirasi ya. Idenya itu cemerlang. Punya ide? Iya. Oke. Kadang-kala saya itu menemukan tamu itu yang menari-nari. Terus setelah itu saya tanya, loh kenapa ibu kok nari? Loh saya disuruh nari sama Kanjeng Ratu. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perjalanan saya lewat channel For Newsku. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini saya sedang berada di DTC Mall Wonokromo, Surabaya ya, di komplek pertokoan Batu Aki, batu permata, barang antik dan sejenisnya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu toko atau lapak yang ada di sini. Nah, ini salah satunya adalah Galeri Tosan Aji ya, miliknya Pak Agus Kris. Dan sepertinya di sini banyak sekali ya, ada batu akik, batu permata, kemudian ada juga beberapa lukisan bagus-bagus. Dan selain itu benda-benda pusaka lainnya seperti keris. Nah, seperti yang teman-teman lihat di etalase ini adalah keris semuanya ya. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan langsung saja. Yang pertama seperti biasa kita matur dulu ya. Assalamualaikum. Sehat walafiat. Nggih Pak Agus, ini saya perdana kesini nggih Pak nggih. Dan ini tujuan saya mau minta izin untuk meliput atau mengenalkan barang-barang antiknya panjenengan. Nggih, matur nuwun. Nah, ini teman-teman ya, lapaknya beliau Pak Agus ya. Teman-teman bisa lihat, kita akan tunjukkan sekilas dulu ya. Di sebelah sana ada beberapa lukisan ya, lukisan bersejarah nggih Pak nggih menika. Ada kisahnya semua. Ya, ini kan menggambarkan laut ya, yang oleh Singakumpul. Iya. Itu antara sungai dan laut ya. Nggih. Di dalam perdagangan dahulu kan memang melalui perairan ya. Betul. Nggih. Kemerdekaan ya. Nggih. Armadanya orang zaman dahulu kala. Nah, kemudian yang di atas itu juga ada lukisan yang sangar ya. Gambar menopo Pak menika? Itu gambar pewayangan ya. Pewayangan. Itu Kresna itu kalau marah itu jadi raksasa. Di dalam pewayangan Mahabharata sama Ramayana ya. Iya. Itu termasuk prasejarah atau pripun Pak? Boleh dikatakan sejarah lah. Nggih. Atau kalau saya melihat Mahabharata itu menceritakan suatu keadaan yang sekarang. Itu ada pahlawan, di situ ada kekuasaan yang tidak terkontrol, ada yang adu domba. Ini yaitu semua melambangkan kehidupan sekarang. Iya. Makanya ilmunya banyak di film itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, itu Ratu Kidul itu juga mempunyai filosofi ya. Ya. Jadi believe it or not ya, dalam arti percaya silakan, enggak silakan, tapi saya banyak
tamu itu orang-orang indigo itu mengatakan bahwa lukisan ini hidup. Dalam arti hidup itu lukisan ini mempunyai kadangkala pendampingnya langsung. Jadi kadangkala saya itu menemukan tamu itu yang menari-nari. Terus setelah itu saya tanya, loh kenapa ibu kok nari? Loh saya disuruh nari sama Kanjeng Ratu. Nah, memang setan saya ini adalah setan yang sangat sakral kan. Baik. Ya maaf ya ini tambahan. Kalau ada orang kesurupan ya saya yang membantu karena ya kesurupan di depan saya. Sebetulnya itu nggak ngedeni ya, kehidupan di dunia sekarang ini mau nggak mau ada itu. Iya benar. Nggak percaya ini masalah jin, masalah ini masalah ya. Iya. Tapi kita ini menyadari bahwa keadaan dunia ini sekarang memang adanya ya. Betul. Kenyataannya itu ya ada alam nyata, ada alam positif. Iya. Percaya itu nggak kelihatan, nggak percaya itu terjadi. Oke. Ya ini Pak Agus mengisahkan teman-teman ya di mall ini, lebih tepatnya di lapaknya beliau ini ternyata pernah terjadi seperti itu. Ada orang yang indigo gitu ya Pak ya. Iya. Berarti sensitif ya Pak ya kalau ada. Orang indigo itu memang dia dikasih karunia sama Allah ya. Iya. Dia bisa melihat alam lain. Nah, itu tidak semuanya orang bisa melihat itu. Baik. Iya. Kata bahasanya sekarang indigo itu. Oke. Iya, luar biasa ya. Tapi untungnya alhamdulillah Pak Agus bisa semuanya ya. Karena kami belajar ya. Iya. Belajar itu dengan adanya tamu yang seperti itu kan kita harus bisa mengatasi semuanya. Mengatasi ya. Iya. Oke. Jadi kita harus pandai-pandainya membaca situasi dan kondisi ya. Baik. Nah di sana juga ada stok ya. Ada semacam keris atau pedang Pak? Nah, itu keris itu. Keris ya. Panjang, ya. Nggih, panjangnya ngantos pinten Pak? Kurang lebih hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Jadi keris terpanjang di sini. Luar biasa. Dan ada beberapa seperti barang yang unik dan antik kayak gitu ya. Dari batu ya. Nah, kemudian lukisan-lukisan. Ada banyak gambar kuda di sana. Kemudian tadi yang kita tunjukkan ya. Oke. Pak ngapunten, yang menika filosofinya pripun Pak? Kalau itu menandakan suatu keindahan seorang wanita ya. Saya dulu itu dapat salah satu koleksinya Pak Karno itu. Jadi itu lukisannya lama itu. Baik. Pak Karno dulu kan suka lukis-lukisan seperti itu. Jadi dia itu memandang kecantikan seorang wanita, terus dia itu akhirnya berinspirasi ya. Idenya itu cemerlang. Punya ide? Iya. Oke. Wanita, keindahan rumah, alam, Natang itu mempunyai. Berarti bukan wanita aja ya Pak ya? Enggak, ya. Ya okay. Kalau yang suka otomotif mobil ya, dengan adanya keindahan Ferrari atau Lamborghini kan beda ya. Melihat setelah itu melihat mobil Carry kan beda. Iya. Alam pun juga. Jadi gitu. Bisa menimbulkan inspirasi. Iya. Pak Agus ngapunten, berkecimpung di dalam dunia perkerisan atau perbatuan atau semacamnya. Ini kok mulai sejak kapan nggih Pak Agus? Mungkin bisa. Saya dulu ya tidak memang saya kecil-kecilan ya. Nggih. Makan mobil sama buka mangkok lah gitu. Sebelum tahun 2000. Baik. Setelah itu dengan kondisi keuangan yang ingin meningkat, saya akhirnya buka galeri ya. Di tahun 2000-an saya buka galeri. Waktu itu ya di rumah. Terus akhirnya saya ikut pameran di Balai Pemuda. Balai Pemuda sekarang kan jadi alun-alunnya Surabaya. Jadi saya di Balai Pemuda itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Ya, jadi di situ ya saya banyak berkenalan dengan pelukis-pelukis yang ada di Surabaya. Atau orang-orang yang main teater. Karena di situ tempatnya orang-orang berimajinasi atau berkarya, punya seni semua kan? Ya di situ saya 8 tahun. Setelah Balai Pemuda ini ada manajemen yang kurang pas, akhirnya kita pindah ke Royal.
di mall. Jadi waktu itu di mall saya juga sampai 8 tahun. Setelah itu dengan boomingnya Permata dan Aki, karena di DTC ini dulu ini kalau cari setan rebutan. Dulu ya Pak ya? Iya, waktu boomingnya itu rebutan. Tahun 2014 atau 2015-16 lah. Gitu ya? Ya cuma boomingnya 16 lah, 15-16 itu. Waktu itu Pak Agus menangi ya? Oh iya, jadi saya dengan kondisi DTC ini, waduh rebutan, saya pindah. Gitu ya? Jadi saya waktu itu tahun 2015-16, 15 akhir lah, saya masuk ke DTC. Oh gitu. Nah, dengan adanya kurun waktu lagi bahwa akhirnya DTC mengalami suatu penurunan karena di dalam dunia perdagangan semuanya dengan adanya COVID juga ya toh. Itu sangat berpengaruh ya. Akhirnya Pak, ya? kami tinggal beberapa orang saja. Tapi ya alhamdulillah masih bertahan. Saya sudah mengibarkan dunia perkerisan sama perbatuan sudah mulai tahun 2000 ya. Baik. Jadi ya alhamdulillah saya sudah banyak dikenal orang. Baik. Baik. Dan juga banyak orang yang berkonsultasi. Baik. Iya. Jadi itu yang membuat Pak Agus masih bisa bertahan hingga saat ini. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan dunia perbatuan, perkerisan atau semacamnya bisa lebih meningkat lagi gitu ya Pak ya. Amin, amin. Oke. Ya saya memang tahun 2000 itu banyak keris ya, sampai sekarang ini punya koleksi 1000. Kalau 1000 keris. Masya Allah. Di kamar saya juga masih. Baik. Boleh dibuktikan. Ya. Saya punya banyak. Jadi 1000 keris. Berarti banyak sekali loh Pak, nggih. Ya ini kan sudah kelihatan bukti. Nggih, ini banyak di sini banyak sekali Pak memang. Di ruang tamu saya itu ada 2 etalase yang bertumbuhan. Terus di kamar saya. Baik. Itu dari sekian banyak menika dimaharkan semua atau pripun Pak? Ada yang tidak dimaharkan. Ada yang untuk ageman. Ya, dalam arti kenapa kok tidak dimaharkan? Karena Ya. dia memang mempunyai suatu sejarah. filosofi. Nggih. Jadi dia ini kodamnya itu. Iya. Orang boleh percaya enggak? Iya. Lah. Tapi yang jelas bahwa memang waktu itu ada yang menawar sampai 25 juta ya. Baik. Sih biasa. Ada yang nawar sampai 25 juta enggak saya kasihkan karena memang si goibnya ini iya. Saya. Gitu ya Pak ya. Kami saya dengan ya maaf saya kan juga sering melakukan suatu tirakat lah ya. Tirakat, baik. Itu saya memasuki alam lain, karena akhirnya dia dalam bahasa Jawa itu mekas ya, atau memberikan berpesan. Nggih. Aku rawatan. Kan gitu ya. Itu kan berarti dia mempunyai suatu maksud nggih. Ya, Oke. Sejarah. Walaupun kerisnya orang lain ngomong mungkin tidak baik silahkan, tapi bagi saya ini mempunyai sejarah. Baik. Dan Pak Agus sendiri yang lebih mengerti daripada orang lain gitu ya Pak ya. Oke. Ya memang cukup logika Pak yang dijelaskan oleh Pak Agus. Kalau selain itu yang lain-lainnya kan mereka mungkin ada yang mengertos, ada yang kurang mengertos, seperti itu. Jadi bicara keris itu ada yang bicara seni, iya, estetika, keunikannya, atau keadaan barangnya, bendanya. Ada yang berbicara esoteri, dalam arti esoteri itu yang berbicara itu dia suka kekuatannya. Iya. Dia berbicara suka kodam atau kandungannya. Adam ya. Iya, betul. Jadi di Ka'bah ini ada namanya ada orang akan ingin muncul. Iya. Nah itu kan pasti ada suatu filosofinya. Nggak mungkin lah kalau nggak ada sejarah orang kepingin mencium sampai rebutan, sampai diide-ide katakan. Iya toh? Pasti ada sejarah. Ingin memberikan suatu edukasi atau penjelasan ke masyarakat umumnya atau anak-anak muda. Betul. Dimana keris ini adalah salah satu benda budaya yang perlu dilestarikan. Baik. Dan keris ini diakui oleh UNESCO tahun 2005. Oke. Memang selama ini di perkerisan itu banyak sekali orang yang mencari untuk sebagai edukasi, tapi tingkat kesulitannya kan
sekarang lebih sulit ya Pak ya. Dalam arti itu kalau untuk misalnya ada anak muda-muda itu kan ingin tahu ya, ingin tahu ya. ingin tahu bahwa mbah-mbahnya dulu bercerita. Nggih. Sejarah. Nggih. Kita ambil contoh Diponegoro aja ya. Pangeran Diponegoro Pak. Pangeran Diponegoro itu dia sangat gagah di dalam peperangan karena dia membawa beberapa keris ya. Iya. Ada yang ditaruh di depan, ada taruh di belakang, dan taruh di samping itu yang ya, dimana dia meyakini bahwa benda ini memang bisa menjadi teman. Ya. Ya. Dan akhirnya Belanda ini mencari suatu kelemahan di Diponegoro. Kenapa orang ini kok susah ditangkap? Iya. Akhirnya ada bocoran-bocoran di mana Diponegoro ini kalau tidak membawa keris dia tidak mempunyai suatu kekuatan. Akhirnya Diponegoro ini diajak berunding ya. Nah, itu memang salah satu strategi Belanda untuk melucuti biar dia di dalam perundingan tidak boleh membawa keris. Setelah dia tidak membawa keris langsung dipegang, dia tidak berani berontak, atau memang dia tidak mempunyai kekuatan, itu saya tidak berani berkomentar di situ. Tapi yang jelas setelah Diponegoro dilucuti kerisnya, dia sudah tidak mempunyai keberanian untuk memberontak. Nah, terus zamannya Pak Karno ya. Pak Karno. Di mana Pak Karno ini di mana-mana dia pasti bawa tongkat komando. Itu isinya besi aji, dalam arti pusaka. Di mana pusaka itu diyakini sama Bung Karno dia nyaman, bahwa itu nyaman. Bahwa itu nyaman dalam arti ada suatu kekuatan hati itu, saya lebih percaya ini daripada ajudannya, katakan. Iya. Dia yakin betul. Nah, di saat dimana Presiden Soekarno waktu itu mau ditembak itu sampai yang snipernya itu bingung, kok jadi 7, ini mana yang saya tembak ini? Mana ini? Ya seperti itu kan tidak bisa dijelaskan secara logika. Iya. Nggak bisa dibicarakan secara ilmiah juga nggak bisa, karena itu di luar kekuatan akal otak manusia. Nah, kadang-kala kita menemukan juga dokter ya, ada dokter ini orang ini periksa ke dokter, ternyata orang ini diperiksa semuanya sehat, tapi orang ini merasakan sakit. Nah, itu kan juga di luar nalar ilmu kedokteran. Nah, saya ambil contoh aja Idan Dayak. Nah, Idan Dayak ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan, ya, di mana para dokter ini sudah rapat bahwa itu tidak masuk akal, tidak masuk di dalam ilmu kedokteran. Nah, itu memang ilmunya Idan Dayak dengan kedokteran ini tidak sama, beda. Tapi kita sebagai orang yang memahami bahwa dunia ini memang ada hal-hal seperti itu. Tapi ada orang yang fanatik tidak percaya itu. Saya kan harus bisa membawa bahwa memang dunia ini isinya ya seperti itu. Jadi memang seperti Bu Ida Dayak itu nyata ya Pak? Iya, nyata. Memang dunia gaib itu ada. Nah, orang itu kadang-kala tidak percaya gaib, kadang-kala saya bingung loh. Orang tidak percaya gaib, padahal yang disembah itu gaib. Loh, kadang-kala orang ini bingung ya. Saya tidak percaya jin, setan ada. Yang ada Allah. Loh, Allah itu loh gaib. Tuhanmu itu gaib. Yang kamu sembah itu gaib lah. Kamu tidak percaya gaib, bingung saya ngomong. Salah satu di pelajaran itu kan kita harus percaya dengan gaib. Dan itu wajib kan seperti itu. Pak, tapi ada orang yang tidak percaya gaib, bingung saya. Oke teman-teman ya, seperti yang dijelaskan ya, beliau memiliki kira-kira 1000 keris ya, dan keris itu semua memiliki sejarah dan kisah yang bisa dipresentasikan oleh beliau ya. Nah, ini adalah salah satu yang beliau punya. Nah, ngapunten keris menapa menika Pak? Keris ini namanya keris Nogososro ya. Nogososro. Nogo itu banyak ya, ada yang Nogososro, ada yang Nogo Rojo, ada Nogo Siluman, ada Nogo Kembar, ada Nogo Bumi, macam-macam lah.
Tapi nanti kita jelaskan satu persatu dulu ya. Boleh, silakan. Kita saja bahwa ini adalah Nogo Sosro, di mana ini mempunyai filosofi bahwa dulu Raja Majapahit itu memasang keris kepada seorang ibu, yang akhirnya di sini mempunyai suatu sejarah yang sangat besar. Oke. Terus ini ada lagi, ini juga ada Singo Barong ya. Singo Barong. Singo Barong ini mempunyai suatu filosofi untuk kekuasaan, ya, untuk pemimpin, untuk seseorang yang mempunyai suatu jabatan ya, untuk wibawa juga ya. Ya, kewibawaan. Di dalam lambang pergoipan itu kan ada Nogo, ada Singo. Ya. Ini Raja Siliwangi didampingi sama macan, sama Singo. Nah itu kan salah satu sejarah ya. Ini di Alas Purwo ini ada penunggunya macan putih dan sebagainya ya toh. Memang ini adalah ada sejarahnya semuanya ya. Dan yang tadi itu Nogo Sosro itu kinatah emas ya, karena ada emasnya ya. Yang kuning-kuning itu emas. Ini ya. Oh, emas. Ini dinamakan Singo Barong kinatah emas. Yang tadi ya juga Nogo Sosro kinatah emas. Jadi menikah kebawaan dari waktu dibikin itu nggih Pak nggih. Oh, jadi begini, seorang ibu ini membuat keris ini, tapi sudah dibikin suatu next time-nya itu memang harus pakai emas. Nah, kenapa pakai emas? Karena emas ini salah satu logam mulia yang untuk menetralkan. Dalam arti itu kalau zamannya sekarang itu untuk menetralkan keuangan. Gitu ya Pak. Dalam arti untuk menetralkan keuangan, sama kalau banyak emas, sama kalau butuh uang cepat dijual itu. Tapi kalau sampan punya tanah banyak, masih butuh ini, butuh sistem. Ya. Jual mobil pun juga masih butuh waktu. Ya. Tapi kalau emas langsung. Langsung. Makanya emas ini adalah salah satu logam mulia untuk menetralisirkan suatu keadaan ekonomi. Ya. Nah, terus kalau di zamannya dahulu itu untuk ini menunjukkan status sosial lah. Kalau zaman dahulu memang kalau keris yang ada emasnya pasti orang-orang yang mempunyai darah biru ya, atau masih ada keturunan dari Ningrat, atau kerajaan Persia atau Suhu atau orang-orang pintar. Jadi sebetulnya di dunia ini waktu dulu itu yang mempunyai nilai memang masih ada kerajaan dari darah dari kerajaan sama darah dari suhu atau kiai ya, atau darahnya dari Rasulullah. Keturunan ya, itu memang dia mempunyai nilai yang beda. Nah, ini salah satu betok ya, dimana betok ini adalah keris sejarah yang waktu itu domainnya dibawa oleh Empu Gandring sama Ken Aro. Jadi waktu itu keris belum begitu booming, tapi setelah dibicarakan terbunuhnya Empu Gandring itu akhirnya keris ini sangat populer. Gitu. Karena keris ini waktu itu untuk alat membunuh akhirnya. Empu Gandring sama Ken Aro itu mempunyai suatu kayak sandiwara. Gitu ya Pak ya. Dimana akhirnya terbunuhnya perebutan tahta. Tapi melibatkan orang lain yang kena akhirnya, kan yang membunuh seakan-akan orang lain. Dan akhirnya keris betok ini Empu Gandring tadi bersumpah. Gandring ini salah satu orang yang sakti ya, bersumpah dan sumpahnya terwujud. Bahwa kamu nanti akan mati dengan pusaka ini 70 tahun. Nah, itu akhirnya kan saling membunuh. Oh, jadi sejarahnya seperti itu ya? Jadi Empu Gandring waktu itu bersumpah, kamu akan mati dengan keris ini sampai 70 tahun. Jadi waktu itu Tunggul Ambentung punya anak membunuh Ken Aro, anaknya Ken Aro membunuh anaknya Tunggul Ambentung, membunuh cucunya, cicitnya sampai ke bawah ini. Hingga 7 turunan tadi. Beberapa keturunan. Nah, terus akhirnya keris ini banyak pertanyaan kemana kan? Iya. Jadi kalau saya membaca setelah ini pemikiran saya. Iya. Setelah terjadi pembunuhan sampai ke 7 mungkin ya, itu musnah. Kerisnya musnah. Kerisnya musnah.
Nah, menika pripun Pak? Aranane maksudnya. Ini keris ini kurang lebihnya seperti punyanya Bantring. Jadi Gitu ini ya. memang dari zamannya di Kejawi, di Singosari ya. Pada zamannya. Ya, jadi ini makanya disebut betok itu memang di sana waktu itu kerisnya namanya betok ya. Setelah Singosari baru Majapahit baru muncullah keris-keris yang agak bagus-bagus ya. Nah, setelah itu baru ke Mataram Sultan Agung malah lebih bagus lagi. Dan sekarang akhirnya muncul keris Kamardikan. Gitu ya Pak ya. Keris Kamardikan itu adalah keris yang dibuat setelah kemerdekaan. Makanya dinamakan sama grup perkerisan keris Kamardikan atau bahasanya keris baru. Gitu ya. Dikatakan setelah kemerdekaan, makanya keris ini digolongkan keris baru. Keris baru atau keris Kamardikan. Ya teman-teman ya, ini tadi baru saja yang dijelasin oleh Pak Agus, keris ya, ilmunya banyak yang daging ya. Nanti kita akan menggali informasinya lagi ya. Nah, itu tadi adalah sebagian keris ya yang bersejarah. Ini belum yang lebih banyak lagi ya Pak ya, terutama yang 1000. Di rumah ini banyak keris-keris yang super ya, dalam arti super memang. Saya kalau ada customer yang ingin lebih wah atau lebih hebat, memang saya datangkan ke rumah. Makanya saya kalau mengajak customer ke rumah, tidak semua orang saya ajak ke rumah. Gitu ya Pak ya. Orang tertentu, jadi orang-orang ini ada yang nanya-nanya aja, ada yang baik. terus ada mau koleksi yang lebih bagus lagi. Karena yang di rumah ini ya banyak yang saya katakan yang super ya. Kualitasnya juga ada yang di rumah ini yang memang pilihan-pilihan. Pernah dari kerajaan Bali, ya tahu di mana dari Raja Bali lah. Jadi keris itu bahannya dari gading ya. Dan gadingnya besar sekali. Gading gajah maksudnya? Gading gajah. Terus handle-nya ini bahkan permata, ada rubi, ada zamrud dan sebagainya. Terus ada yang mendak selutnya ini dari berlian. Baik. Jadi yang di rumah memang ya dulu pernah saya bawa ke sini, saya tunjukkan ke orang-orang. Tapi saya lebih aman taruh di rumah. Iya. Memang yang sekedar pengen tahu itu banyak Pak. Biasanya ada yang pengen sekedar ngetes juga ada. Terus yang serius juga kelihatan gitu ya Pak. Ya, dari mungkin tanya-tanya akhirnya dia beli. Ya. Nah, bahasa beli kalau di perkerisan ini ada yang namanya Dimas Kawini. Atau Dimaharin gitu ya Pak. Lebih halusnya. Iya. Jadi kalau umpamanya sampean ini punya anak cewek mau saya nikahi kan mesti dimaharin. Saya Mas Kawini, saya mahari, bukan saya beli ya. Bahasa santunnya. Baik. Pak Agus ngapunten, selama ini panjenengan juga sering mengadakan barangkali event-event atau semacam pameran gitu Pak? Jadi gini Mas ya, saya ini pameran sampai ke Australia, sampai ke Malaysia. Cuma waktu itu mau pameran di Singapura saya takut. Kenapa saya takut? Karena masuknya di Singapura ini mudah. Pulangnya yang saya nanti dikenakan pajak-pajak. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi ini keris-keris saya sendiri, saya bawa-bawa sendiri pulang kena pajak. Masuknya dipermudah, kalau di Singapura dipermudah. Oh, mau pameran monggo. Ya, tapi setelah nanti pergi, wah dihitung ini harganya berapa, pajaknya sekian gitu. Jadi saya waktu itu belum pameran di Singapura karena kondisinya saya memikirkan bahwa nanti pajaknya lebih besar. Iya. Jadi kalau di Australia saya dulu dengan Pak Imam Utomo ya, di bawah naungan Gubernur Imam Utomo, di mana Jawa Timur ini diundang oleh Australia untuk saling bertukar kebudayaan, bertukar UMKM. Jadi pengrajin-pengrajin se-Jawa Timur itu datang ke Australia. Nah, ada yang dari batik, ada mebel, ada dari makanan. Nah, saya mewakili dari benda budaya
yang namanya perkerisan. Ya. Dan waktu itu 2005 kan bahwa keris ini diakui oleh dunia dan dunia luar negeri. Nah, setelah itu dengan pejabat-pejabat se-Jawa Timur ya. Ya nanti ada fotonya dengan Pak Imam Utomo, ada dengan Wali Kota Bambang Deha, dengan Bu Risma, dengan kalau Kofifa ini belum ini, dengan Pak Karwo, dengan Bu Karwo. Diadakan lagi gitu ya Pak? Ya, Mestinya. memang sebetulnya pemerintah ini ya harus untuk pemerintahan yang iya, sekarang ini menggalakkan suatu budaya ini biar dikenang oleh masyarakat luas atau dunia internasional. Betul. Bahwa keris ini adalah benda budaya yang harus dilestarikan. Karena keris ini mempunyai suatu keunikan di mana keris ini bahannya itu ada 7. Bahannya ada 7. Ada 7 ya. Satu itu baja yang bagus. Baja pilihan. Besi yang pilihan yang bagus. Dan meteorit. Meteorit ini adalah benda dari luar angkasa. Nah, meteorit ini kalau diteliti ini mengandung nikel, klor, karbon, ya. Terus ada perak, ada emas ya. Makanya bahannya keris ini banyak. Sedangkan ya baja yang pilihan, besi pilihan, meteorit pilihan, tidak usah dibentuk keris, dibentuk kayak bulatan-bulatan aja lah atau seperti telur aja. Itu benda ini mempunyai suatu nilai, mempunyai suatu kekuatan atau mempunyai hadam atau goib ya, energi. Ya kan begitu ya. Karena bahannya memang bahannya spesial gitu. Nah, terus saya pergi ke Malaysia waktu itu diundang oleh kedutaan Malaysia ya. Dan saya harus memperkenalkan perkerisan bahwa di sana itu juga ada perkerisan, makanya waktu itu keris juga mau diakui oleh Malaysia ya, dimana orang-orang Malaysia ini kan ya juga banyak orang Indonesia. Nah, seperti reok pun juga di sana ya ada reok ya, makanya waktu itu reok juga mau diakui oleh Malaysia. Nah, batik pun juga gitu mau diakui oleh Malaysia. Nah, yang dimana orang Malaysia ini kan kadang-kala menghargai lah hasil karya seseorang. Lah di Indonesia ini kadang-kala tidak menghargai hasil seseorang. Contohnya aja yang kemarin ada bahan sepeda motor atau mobil atau sepeda motor berbahan bakar apa itu air lah katakannya. Air ini dirubah menjadi nikoba atau sejenis apa ya, sehingga sepeda motor ini bisa berjalan. Itu bahan bakar. Padahal itu sebetulnya kalau menurut saya ini orang hebat ini, bener orang. Karena kalau orang ini benar-benar bisa menciptakan itu, waduh Pertamina rugi besar ini. Dan mafia-mafia itu bisa mati itu. Mafia itu bisa mati. Karena apa? Dia penghasilannya udah jelas. Sekian hari, sekian miliar, sekian minggu, sekian miliar. Nah, kalau itu air jadi bahan bakar, waduh Pertamina hancur sudah. Hancur. Dan jajarannya atas sampai bawah hancur. Itu otak-otak cemerlang. Nah itu sebetulnya kalau saya sebagai presiden, orang itu tak kasih itu tanda jasa pahlawan, tak kasih layak hidup mewah di Indonesia. Dan saya akan mendirikan suatu pabrik sepeda motor ciptaannya dia, biar polusi juga nggak ada, biar menyaingi Tesla lah. Wah ini bisa ini di atasnya Elon Musk ya. Sebetulnya itu dia lebih cemerlang malah, lebih pandai dia malah. Ini lagi bicara Pertamina ngebor hasil bumi nang Indonesia ya, dikelola nang Indonesia kok lah pergi nang gone Singapura engko dibalik meneng ini. Padahal ini ngolahi ya nang gone daerah-daerah kono ae. Cuma ini orang dikuasai sama jenderal sampai dukur-dukur Mas bintang-bintang. Mari Pak, bintang-bintang kabeh Mas. Sopo kate wani Mas ngono duit bok-bokan. Sampeyan jange ngurus mulai disangoni sekian miliar ya wis gak situ. Sampeyan aja lah jange ngliput umpamane. Sampeyan dikai 10 miliar terus gak usah ngliput akeh 10. Pulang sampeyan. Iya, padahal di situ ada kebohongan 100%.
Lu sampai mau bicara jujur ya apa iki ono duit 10 miliar derek. Ya wis mulai Pak Buyar, assalamualaikum Pak. Nggih. Kiai barang. Aduh, Nggih. Masih kalah sampai gitu lah. kalah mbek duit. Kalau saya Mas intinya bicara benar saya enggak takut. Gitu ya. Walaupun dibunuh. Soalnya saya takut sendiri loh Pak. Memang bicara batu ini kan batu alami. Nggih, batu alami. Terus ada batu yang enggak alami. Artinya diisi gitu ya Pak ya? Ya, jadi begini, batu alami ini memang dihasilkan dari perut bumi. Nggih. Ada batu yang tidak alami karena diproduk oleh manusia. Nggih. Salah satu contoh umpamanya berlian. Ini berlian ada yang berlian asli, ada yang berlian palsu. Nah, itu pakai bahasa monzonite, zirkon, atau simulan atau dan sebagainya ya. Terus batu ada permata, ya kan? Ya katakan boleh ada permata palsu, ada permata asli, ada batu asli, ada batu bikinan manusia. Nah, terus ada lagi batu yang mempunyai suatu kekuatan. Dalam arti memang dengan kurun waktu jutaan tahun, dengan pergeseran bumi, ya toh, dengan gesek-gesekan itu akhirnya timbul suatu energi. Atau mempunyai suatu kekuatan. Makanya sekarang orang-orang antik itu cari batu yang anti tembak lah, anti silet lah, dan sebagainya. Karena memang itu mempunyai suatu kekuatan ya, atau muatan-muatan goib, muatan-muatan kekuatan energi, di mana batu ini bisa menunjukkan suatu kekuatannya. Jadi kita ini, saya kembali lagi yang seperti saya katakan tadi ya, ini kita ini ada masyarakat yang seneng seni, seneng estetika, seneng bendanya, kecantikannya, keunikannya. Tapi ada orang yang memang seneng dengan ada di balik keindahan itu. Jadi pasti ada di balik keindahan itu suatu kekuatan yang dimana seseorang ini ada suatu magnet ya. Di dalam hati kita ini ada magnet ya. Di mana manusia itu sebetulnya semuanya manusia itu dilahirkan untuk menjadi orang sukses ya. Dalam arti itu dia mempunyai suatu kekuatan. Cuma dia ini gimana untuk belajar untuk mengasah bahwa kekuatan itu supaya lebih hebat atau lebih baik kan begitu. Makanya banyak orang-orang dahulu itu memberikan suatu petuah-petuah kepada anak muda. Kamu kalau ingin laku, kamu harus begini dan begitu kan, begitu ya. Ya, luar biasa yang dijelaskan oleh Pak Agus, teman-teman ya, tentang batu permata dan batu akik yang sesungguhnya ya. Nah, yang di sini batu sakral ini. Batu akik sakral. Masalah harga itu relatif ya. Ya, dalam arti relatif ya. Jadi di lapak saya ini ada harga batu yang 50.000 ya ada. 50.000 ada. 100.000 ada. Yang 5 juta ada. Yang 50 juta ada. Kan begitu ya. Jadi harga itu relatif ya. Kemarin itu ada orang kulaan. Saya mau beli 100 biji, saya minta harga yang 25 ribuan. Tak kasih sama saya. Juga ada? Tak kasih. Akhirnya dia beli 100 biji dengan harga 25 ribuan, jadi 2,5 juta ya. Saya kasih. Jadi saya itu maunya orang ini apa? Kalau memang serius, kalau orang ini memang ingin berkembang dan sebagainya, kita sharing ya toh. Ayo gitu loh. Ada kayak orang datang, Pak Agus saya ini mau tak jual lagi, saya mau cari harga yang murah dan saya, oh silakan, nih tak kasih 25 ribuan. Padahal kalau beli cincinnya itu aja sudah 30 ya. Terus umpamanya saya punya batu sak gosokno itu juga biayanya ada yang 30, 40, 50. Lah ini sudah cincin sama batunya 25 loh ya toh. Kadang-kala kenapa kok bisa diberikan ya Pak ya? Ya jadi begini ya, kita ini kan sebagai pedagang kan harus fleksibel ya. Dalam arti kalau kita dengan kondisi seperti ini terus kita mau bicara keuntungan kan ya juga enggak baik lah ya. Gitu ya Pak ya. Kita juga harus win-win solution ya. Jadi kalau ada orang yang dalam arti berterus terang, Pak Agus saya mau jual lagi,
Ya wis, beranimu berapa? 25 ya wis ini. Jadi setengahnya Pak Agus membantu. Ya kurang lebihnya seperti itulah, karena dengan kondisi seperti ini kan kita tidak boleh saklek lah. Oh ini dulu beli saya 300, oh ini dulu beli saya modal saya 100, saya harus jualnya 100 lebih, tidak bisa kondisi seperti ini. Berarti Pak Agus luar biasa. Jadi intinya di tempatnya Pak Agus ini mulai dari harga yang murah, menengah ke atas bisa melayani semua nggih Pak nggih. Terus kemudian yang biasa atau yang luar biasa, artinya yang luar biasa itu yang ada isinya. Ini Pak Agus juga ada semua nggih Pak nggih. Iya, jadi saya itu akan menuruti customer mau apa. Jadi dalam arti kalau dia memang ada suatu keseriusan dan dia ini berterus terang maunya apa, monggo. Saya akan melayani. Jadi saya ini orangnya ndak harus saklek ya, saya harus untung lah, saya harus begini, tidak. Untuk sedikit tambahan dari saya Pak nggih, tempatnya kan kelihatan di mall biasanya kan orang image-nya memandangnya kan seperti itu nggih Pak nggih. Ada rasa takut, ada rasa sungkan, khawatir, itu campur gitu ya Pak ya. Dan di sini teman-teman ya, beliau Pak Agus ini sebenarnya bisa melayani semuanya. Nah, di sini beliau juga ternyata bisa jadi supplier, bisa jadi agen atau tempat kulaan semacam itu nggih Pak nggih. Boleh dikatakan seperti itu. Berarti stoknya banyak nih Pak nggih. Ya, zaman lihat sendiri toh. Dulu itu memang ya enggak sebanyak ini ya. Dengan kondisi perekonomian saya juga akhirnya borong-borong ya toh. Saya borong-borong. Dulu sering borong ya. Jadi cuma borong-borong itu tadi. Saya akhirnya saya pilah-pilah kan. Ini akhirnya saya masukkan ke level yang nomor berapa atau disesuaikan tengah, gitu. Terus ini yang perlu saya obral, boleh dikatakan yang penting saya balik modal ya toh. Nah kan sebagai pedagang kan harus fleksibel lagi ya. Jadi saya enggak harus ini harus tak jual sekian, tidak. Jadi kemarin saya pulaan umpamanya harga 50 ribuan. Oke lah, tak ambil yang baik-baik. Ternyata yang ini yang jelek akhirnya tak jual 25, tapi kan harus banyak ya. Harus banyak kan begitu. Kemudian kan seperti itu. Jadi biasanya kalau pulaan seperti itu. Jadi yang agak jelek-jelek tak bedakan, terus yang baik-baik juga tak bedakan. Luar biasa ya. Jadi nanti di situ kan ada namanya hukum ekonomi untuk pemerataan ya. Jadi kan saling menutupi. Semacam itu Pak. Baik teman-teman sekalian, ini sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi kita rekomendasikan bahwa di Galeri Agus Kris ini teman-teman bisa lihat-lihat dulu gitu ya, mau cari yang seperti apa, kemudian mau yang bagaimana. Nah di sini Pak Agus siap sekali untuk membantunya. Mau lihat-lihat dulu boleh, kemudian mau beli ngecer juga bisa, atau mau beli banyak dengan harga kulaan juga bisa. Nah insya Allah di sini semuanya ready ya, batu akiknya banyak, batu permatanya juga ready. Nah apalagi kerisnya, stoknya sangat melimpah ya. Luar biasa. Jadi keris ini pun juga harganya bervariasi ya. Keris juga nggih Pak nggih. Keris juga ada bervariasi. Pak Agus saya punya uang cuma 200, monggo. Pak Agus saya punya uang sekian, yang mana, monggo. Kan begitu ya. Tapi kalau umpamanya Pak Agus yang ini berapa? Nah, kalau keris bagus itu memang kan mempunyai suatu press list ya, dalam arti ini bekakasnya, atau ini pendoknya udah kelihatan. Kalau perak aja udah kelihatan berapa. Kalau mendaknya ini selutnya emas berlian kan sudah jelas ya. Terus kalau ini umpamanya ini rangkanya saja sudah 1 juta dibeli 200 kan juga enggak boleh. Tapi kalau sampean punya uang 200 ada gitu. Ada. Jadi sudah secara otomatis kalau ada kualitas harganya beda. Iya, kalau orang Jawa itu ngomongnya ono rego ono rupo. Terus umpamanya zaman di lantai 56 ini yang harga 50 juta ada, 100 juta ada, 200 juta, 1 miliar ada. Tapi sampean umpamanya saya ini punya 50 tapi kepingin punya Mercy, ya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Boleh katakan mungkin Mercy, tapi Mercy yang lama sekali, yang tahun 92, 93 kan
Begitu ya. Jadi sudah cukup jelas Pak Agus ya. Nggih. Terus kemudian di dunia keris ini tadi seperti batu akik kan Pak Agus melayani mulai dari harga yang rendah, sedang atau ditulak pun juga. Nggih, keris pun ready, sama, nggih. nggih. Keris menika nggih sami nggih, Pak? Sama. Masya Allah. Saya pun juga menelurkan atau melahirkan Nggih. para pedagang-pedagang atau para anak-anak muda yang baru tak ajari berbisnis. Ya toh. ya. Kamu boleh beli di saya, nanti jualan lagi. Oke. Terus umpamanya nanti lek ndak laku kamu tukar umpamanya. Iya. Nah, tak kasih spot sama saya. Jadi menciptakan SDM. Boleh dikatakan Iya. seperti itu. Saya akan Iya. mengajari anak-anak Iya. muda atau orang-orang yang ingin maju, Oke. yang ingin mendapatkan suatu keuntungan yang halal. baik. Ya, saya kasih motivasi. Akan saya kasih suatu solusi yang terbaik. Nggih. Ya termasuk Rivo ini termasuk ya dulu beli keris di saya sampai mobilnya ditukarkan keris saya itu Rivo itu boleh dikatakan Rivo dulu ya juga belajar keris di saya. Ya ini membuka informasi buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Maunya seperti apa? Yang penting berkaitan dengan bidangnya beliau Pak Agus ya. Monggo bisa sharing-sharing gitu ya Pak ya. Boleh silakan Boleh. sharing, konsultasi, Konsultasi. tanya-tanya yang bagaimana, saya akan melayani dengan senang hati ya. Nggih. Karena manusia atau anak-anak muda ini kalau ingin maju pasti saya kasih suatu semangat, solusi yang terbaik. Saya senang dengan keadaan anak-anak muda atau orang-orang yang ingin Belajar. pinter. Nggih, nggih. Dalam arti ingin pinter, ingin menambah penghasilan, saya dukung dengan semangat. Iya, teman-teman sekalian, demikian tadi ya. Pada akhirnya kita sudah lebih lumayan tahu ya tentang Galeri Tosan Aji. Nah, namun sayangnya ini tadi saya masih belum bisa untuk review harga barangnya satu persatu ya, karena durasinya yang masih belum memungkinkan. Dan insya Allah di lain waktu akan kita review kembali. Dan yang pasti mudah-mudahan tadi cukup jelas ya yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Dan sekali lagi untuk informasi selengkapnya monggo teman-teman bisa datang ke Galeri Tosan Aji. Nah, sekali lagi lokasinya ada di Pusat Grosir Batu Akik DTC Mall lantai 4 Wonokromo Surabaya Jawa Timur. Nah, dari Galeri Tosan Aji kita akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan kita semuanya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.